warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Makassar, Jalan Muhammad Jufri, ya, Kota Daeng, ya. Judul yang kita angkat kali ini adalah agama adalah ilmu pasti yang terang benderang. Agama yang turun dari sisi Allah Ta'ala yang maha mutlak, maka sifatnya wajib mutlak. Yang mutlak itu berarti pasti, ya, penuh dengan kepastian, bisa dianalisa, dan pasti dengan pola metodologik. Bukan dengan persepsi, asumsi, interpretasi, bukan, ya. Nah, agama turun itu pasti melewati 3, ya. Yaitu lewat Rasul, kitab, dan metodologi. Zaman agama yang dibawa oleh Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, Siddhartha Gautama, Guru Krishna, dan banyak lagi, selalu lewat 3 ini. Nah, jika tidak lewat 3 ini, berarti unsur agamanya salah. Nah, ini dia, ya. 1, ya, saya ulangi lagi, ya. Lewat Rasul, kitab, dan metodologi. Dari zaman dahulu sampai zaman Nabi Muhammad, Rasul tidak mengajarkan syariat. Syariat ilmu cerita. Kenapa? Semua Rasul mengajarkan agama adalah ilmu praktek ma'rifatullah. Nah, beda, ya. Ilmu cerita berarti teori pengetahuan yang dikonsumsi oleh otak dan akal. Belum membuktikan. Kenapa? Praktek membuktikan agama adalah dengan roh menembus akhirat. Sementara akal tidak bisa masuk akhirat. Akal hanya menyerap pengetahuan. Yang itu pun yang bisa diserap oleh akal hanya yang cocok terbatas oleh akalnya sendiri. Lebih relatif lagi. Padahal agama adalah tadi, ya, ilmu roh, pengalaman, akhirat, dan berupa apa? Gelombang. Maka seluruh ilmu akal tidak bisa membuktikan kebenaran agama itu sendiri. Akal baru relatif terbatas. Enggak mungkin bisa menjangkau dimensi Tuhan yang maha tak terbatas. Enggak mungkin, ya. Jadi, ya, secara flow, ya, dari yang maha mutlak, agama yang disebut agama samawi wajib bersifat mutlak. Dan mutlak itu konkret dan sangat ilmiah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Kalau yang benar, ya. Tapi lewat 3 tadi, ya, Rasul, kitab, dan metodologi. Nah, kesalahan zaman ini menganggap tidak ada lagi Rasul. Dan menganggap agama adalah konsumsi pengetahuan. Enggak lewat metodologi, maka hanya berupa apa? Asumsi, dugaan. Mentok-mentok berujung apa? Hipotesa atau dugaan. Ya, bahasa orang ilmiah begini, ya, mohon maaf, ya. Ini bukan kelasnya orang goblok-goblok, ya, ceramah, ya. Nah, teori di dalam pengetahuan Musa apa itu harus dibuktikan. Sementara membuktikan teori tidak bisa dengan teori. Teori ketemu teori
teori namanya retorika. Maka betul kalimat Nabi, ilmu yakin tertolak, ainul yakin tertolak, harus hakul yakin. Berarti ini pendekatannya bukan pendekatan akal, bukan thinking ya. Tapi harus hakul yakin kau alami. Masuk ke dimensinya dulu, yaitu udkhulu fi silmi kafah. Nah, sementara parahnya lagi, karena ini kan kesesatan ulama-ulama aja ya. Mengira akhirat itu nanti katanya. Bodoh, tolol, dungunya, sontolonya mereka ya. Manusia sebelum ke dunia, sebelum dilahirkan di dunia, di mana dia? Akhirat. Ya. Kemudian terlahir ke dunia dengan badan kasarmu, dengan dibekali oleh akal dan panca indera, kau terlahir keluar dengan badan jasmaniyahmu. Yang tadinya di akhirat ya kemudian turun ke dunia. Saya tanya, lah akhirat sudah ada belum? Ya sudah ada dong. Dunia adalah waktu yang sangat parsial daripada akhirat yang integral, universal. Nah, parsial itu bagian kecil ya. Dia hanya ibarat ruang balon saja ya. Dia turun dari ujung lubang balon dan dia akan kembali lewat lubang yang sama, yaitu lewat kelahiran, situ pula lewat kematiannya. Ketemu apa? Tetap akhirat. Nah, bodohnya orang mengira akhirat itu nanti. Itu karena alibi orang-orang tidak bisa menembus akhirat. Ya. Karena dia tidak melewati syarat rukun dan caranya. Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, bahkan Nabi Idris sudah membuktikan, betul nggak? Secara waktu dunia itu dulu ribuan bahkan puluhan ribu tahun yang lalu, betul nggak? Masa sekarang belum ada? Berarti secara teknikal orang-orang ini hanya mengkaji agama dengan thinking cerita. Cerita mana bisa dibuktikan ya. Sementara para rasul dahulu membuktikan akhirat dengan doing ya, praktek ya. Nah, inilah karena apa? Agama saat ini dikonsumsi hanya sebatas lewat pengetahuan. Beda dengan rasul-rasul dahulu mengajarkan agama lewat metodologi. Nah, jika tidak ketemu yang tiga tadi, nggak ada agama yang pasti, nggak ada. Dua kepala sudah beda, dua pemahaman, betul nggak? Apalagi 1000 kepala. Di zaman yang sama 1000 kepala, 1000 tafsir, betul nggak? Bagaimana kau bisa ketemu pemahaman yang sama dengan Rasul Muhammad jika tidak lewat proses yang sama, jalan yang sama, guru yang sama? Karena apa? Berbeda ribuan tahun. Dengan Nabi Muhammad berbeda berapa tahun? 1500 tahun, anggap demikian. Demikian dengan Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, ribuan tahun, puluhan ribu tahun ya. Nah, kenapa Nabi Muhammad sama Nabi Isa, Nabi Musa tidak ada kontradiktif ya? Karena kata orang Arab ini ya, just the same way. Jika lewat jalan yang sama, guru yang sama, metodologi yang sama, hal yang ditemui orangnya dahulu lewat jalan itu sebelumnya akan ditemui pula oleh orang yang berikutnya lewat jalan itu. Persis. Itulah naik saksi akan rukun imanmu ya. Itu enggak sembarang orang ya. Harus lewat saluran jalan yang sama baru bisa membuktikan ya. Itulah ayat-ayat qadim ya. Yang kau lewati di alam roh ya. Menembus lewat jalan sirotol mustaqim. Jalan kerohanian. Jalannya itu juga. Jadi orang lalu sama orang sekarang, sama orang masa datang, tetap lewat proses jalan yang sama. Ya itu dia ya. Baca di Al-Maidah 35. Carilah jalan wasilah untuk mendekatkan diri ke Allah Ta'ala. Nah, karena agama sekarang hanya berupa pengetahuan, akhirnya buahnya apa? Asumsi atau dugaan. Enggak ada konkretnya ini. Enggak ada kepastiannya. Beredarlah di breakdown dengan banyaknya madzhab, betul enggak? Banyaknya organisasi, betul enggak? Banyaknya aliran, betul enggak? Banyaknya golongan, betul enggak? Karena tidak dapat dari sumbernya langsung. Karena zaman ini orang tidak percaya lagi ada Rasul, betul enggak? Jika kau beragama dari sumbernya yang
salurannya jelas ya. Ibaratnya adalah apa lewat apa itu ya? Ya dari Allah Ta'ala lewat Rasulnya. Maka semuanya pasti akan jelas terang benderang. Tapi kalau kau beragama dari katanya, nggak ada ujungnya ya. Nah, jadi berbeda sekali ya. Agama pengetahuan hanyalah akal ya. Tapi agama praktek, kau praktek dulu baru berbuah pengetahuan. Itu hakul yakin ya. Dan di sini kita belajar ta'lim ma'rifat, praktek dulu ya. Saya nggak pernah cerita apa-apa ya. Saya hanya menerangkan teori ilmiah yang kita bahas tentang apa? Metodologi. Teorinya sangat ilmiah. Nextnya apa aja Pak setelah teori? Metodologi. Apa sih metodologi? Syarat, rukun, dan caranya. Baru praktek. Nah, praktek adaptasi di mana? Sistemik. Baru kemudian outputnya adalah ma'rifatullah. Tadi ada pertanyaan bagus di depan ya. Ada Pak Albar, ada Pak siapa lagi tadi? Ngobrol-ngobrol di depan. Bang, gimana nanti kalau kita mati? Nanti ketemu siapa? Ya, ujungnya bagaimana sekolah ini? Saya bilang sama mereka, hei, kalian sudah punya kendaraannya nggak? Sudah dikasih nggak? Sudah. Sudah tahu gurunya nggak? Sudah. Sudah dikasih izinnya, SIM-nya? Sudah. Jalannya? Sudah. Caranya? Sudah. Maju saja, nggak usah pikir. Begitu kau berpikir dengan akalmu, khawatir, ragu, takut, cinta dan benci, maka inimu yang jalan. Tapi kalau kau nggak berpikir pamrih lagi, maju saja. Saya tanya, ujungnya jalan ini siapa? Allah. Nah, kalau kau maju terus saja, nggak usah mikir, nggak usah dipikir ya sampai apa enggak ya, maju saja, tuh enggak? Dijamin sampai. Kenapa? Saya tanya, saat kau bayat, ditanamkan unsur Allah enggak dalam dirimu? Nah, berlaku enggak dengan kematianmu? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang datang dari Allah akan kembali kepada Allah Ta'ala. Nah, yang datang dari Allah tadi apa? Berupa apa? Nur. Dan nur itu kembali kepada yang punya enggak? Kembali. Dan rohmu ngikut, gak usah dipikir. Tepuk tangan. Gak usah dihayal-hayalin, gak usah dipikirin, gak usah dibayangin, gak usah diharap-harap. Itu mutlak. Ini yang saya sebut agama adalah metodologik dan sistemik. Gak perlu orang pintar. Coba ambilkan apa? Botol aqua apa? Coba satu gelas coba. Oh itu udah ada. Coba satu ya. Coba ya. Saya bilang, ini nggak perlu orang pintar. Nggak perlu orang berpengetahuan. Nggak perlu orang alim. Nggak perlu. Hanya perlu adalah kau lewati jalan ini dengan tidak pamrih. Itu tok. Ya. Ini ada air kemasan gelas. Mereknya apa ini? Air minum nikmat ya. Ini bahan bakunya misalkan dari sumur atau apa ya. Bahan baku diproses lewat reaktor, betul nggak? Bla 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 disuling di apa, kemudian difabrikasi, dikemas, keluarnya apa, outputnya apa? Barang jadi, betul nggak? Betul? Nah, syarat dari bahan baku menjadi bahan jadi apa? Lewat sistem reaktor, betul nggak? Itu saja. Nah, kalau manusia ya, kalau sudah lewati teori yang ilmiah, kemudian masuk ke metodologi yang waris ya, kemudian lewati sistem yang mutlak. Outputnya apa? Pasti ma'rifatullah. Tepuk tangan. Gak usah kau pikir ya. Semua manusia jika lewat jalan itu, terproses lewat sistemnya, ujungnya pasti ma'rifat. Sangat simpel, sederhana. Itu gak? Bahkan kau nanti akan ketemu sama tololnya, sama Bilal nanti. Bilal itu tolol ya. Dia sudah masuk surga, dia nggak tahu. Karena apa? Nggak penting pengetahuan, betul nggak? Bilal, sini kau. Apa ya Rasulullah? Sinilah kau. Tadi aku munajat lal. Iya Rasulullah. Terus apa? Waktu aku munajat lal, aku dengar langkah terompah kaki. Ini siapa? Ketoplak, ketoprak loh. Tak amat loh. Ini kan
kakimu, cara langkahmu yang jalan itu. Aku dengar terempah kakimu sampai surga, betul nggak? Maka Bilal masuk surga nggak? Masuk, tapi dia tahu nggak? Nggak tahu, nggak penting, betul nggak? Yang penting sudah masuk, tepuk tangan. Kalian belum begitu, menembus kubur tahu nggak kalian? Nggak tahu. Barzah tahu nggak? Nggak tahu. Alam malakut tahu nggak? Nggak tahu. Jabarut tahu nggak? Nggak tahu. Yang penting sudah kau alami, kau lewati, itu nggak? Nah itu dia. Kebodohan orang-orang yang berpengetahuannya mengira mi'raj itu terbang ke langit. Goblok. Ini bukan mi'rajnya Superman, ya. Wus naik langit, bukan. Tapi mi'raj di sini yang masuk akal adalah naiknya gelombang dimensimu sehingga kau naik ke dimensi yang lebih tinggi. Gelombang dan frekuensinya. Nah, naik dari alam dunia ke alam kubur, kubur ke alam barzah. Tapi ketemu apa? Kenyataan. Maka mi'raj terasa seperti bangun dari tidur. Jadi bukan terbang ke langit, itu tolol itu ya. Itu namanya mi'raj khayalita fata morgana. Dugaan seperti itu, wah aku naik ke langit, goblok gitu ya. Goblok ya. Langit dimensional bukan seperti langit biru ya. Saya tanya, kalau dari sini sampai ke langit biru sampai sejauh 70 juta kilometer, saya tanya, naik dimensi nggak itu? Tidak. Betul nggak? Biarpun kau terbang seperti Superman sampai 70.000 kilometer, naik dimensi nggak itu? Tidak. Tetap di dimensi yang sama. Tapi kalau kau naik gelombangmu, tetap duduk sini aja. Santai begini. Kalau tahu tekniknya, naik dimensi nggak? Naik, mi'raj nggak? Mi'raj ya. Bahkan dalam hitungan detik, kau sudah sampai Tuhanmu. Hitungan detik. Nah ini pengetahuan di sini ya, teknologi ya. Nah, di sini semua ilmu pasti loh ya. Jadi agama itu sangat pasti karena turun dari yang maha pasti ya. Rumusnya pasti, variabelnya pasti, parameternya pasti, semuanya pasti. Makanya kata guru kita, konkret dan ilmiah. Kalau dari Profesor Kadirnya sampaikan fakta, nyata, realita. Nggak ada khayalita fata morgana. Nggak ada ya. Nah, di sini kita belajar itu ya. Tapi belajarnya praktek dulu ya. Akhirnya tadi kau alami. Tapi bagi ahli dunia, akhirnya dikhayal-khayalin bagaimana akhirat itu. Oh, kita di akhirat nggak berjenis kelamin. Waduh, pening lah ya. Oh, tidak ada wujud rupa warna suara. Oh, tidak ada waktu. Oh, unlimited, undefinition deskripsi. Iya, kalau kau bayangkan lewat akal, betul nggak? Tapi kalau kau alami, masuklah metodologinya. Kau masuk akhirat, ketemu apa? Kenyataan, kata Nabi. Pening mereka, ya kan? Betul nggak kata Nabi begitu ya? Ketika kau mati, kau akan ketemu apa? Kenyataan yang lebih tinggi daripada kenyataan dunia, betul nggak? Dan kenyataan dunia selama ini kau anggap nyata menjadi sebatas mimpi atau fata morgana. Berarti kubur berupa apa? Kenyataan biasa-biasa saja. Lantas barzah bagaimana? Sama dong. Alam malakut. Sama ya. Nah, alam dunia ya, saya terangkan ya, adalah alam terbaca oleh panca inderamu dan gelombang akal kesadaranmu. Dia makrokosmos ya, dunia itu. Tapi kalau kau membaca akhirat adalah dengan gelombang. Karena yang mewakili seluruh yang tidak teridentifikasi, kiasnya adalah berupa gelombang. Tapi kalau kau punya alat membaca gelombang, maka per X sama dengan apa? Limit 100% kenyataan. Loh, betul kan Nabi itu kan? Kalau nggak diurai secara matematika, secara fisika nggak ketemu ya. Berarti alam di balik dunia ini yang disebut alam kubur berupa apa? Kenyataan bagi yang telah bisa tembus ya, bagi yang telah terizinkan bayat masuk tarekat ya, sehingga ditanamkan nur kita dan nur iman, alat membaca gelombang. Demikian juga dari X ke X, naik ke Y per Y. Kenyataan, Z per Z sama nggak? Sama dengan berapa? 100% atau 1, itu nggak? Itu alam konkret. Nah ini dia ya. Nah kalau nggak diurus secara matematika, nggak ketemu nih kepastian agama itu ya. Nah ini yang hilang ya. Kenapa? Agama sekarang dikonsumsi hanya sebatas sudut pandang, asumsi, dugaan, keyakinan, pengetahuan. Bukan
pengalamanmu sendiri. Demikian juga membaca Quran. Membaca Quran nggak mungkin dengan akal panca inderamu. Baca di mushaf sendiri itu. Quran bunyinya apa? Di dalam dada. Masa di sini baca dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Bukan. Tolol itu namanya ya. Maka benar kata Quran di Waqiah 79-nya. Nggak mungkin nyentuh itu Quran. Kecuali apa? Roh yang disucikan. Berarti ya, membaca Quran pakai roh atau pakai akal? Pakai roh. Maka menembus ke akhirat ya, alamnya roh disebut apa? Akhirat. Tapi kata ulama dunia, akhirat itu nanti. Iya enggak? Goblok gak itu? Padahal harusnya membaca Quran dengan roh. Kapan itu? Ya sekarang. Kata mereka nanti tunggu mati. Oh, tolol ya. Tolol namanya ya. Jadi membaca Quran ya, tidak tersentuh itu Quran kecuali oleh roh yang disucikan. Jadi roh yang berserta dengan nur kalimatullahil ulya. Nur kitab dan nur iman. Tanpa itu mustahil ya. Karena saking pastinya saya tolol-tololkan ulama dunia. Goblok. Jancuk. Picek matamu asu. Tentu bukan saya bantah ya. Karena ini ilmiah tinggi gak ini? Ilmiah tinggi. Jadi kalau ilmiah, kata guru saya, Profesor Dr. Kadir Jaya, tahan sorot, tahan analisa, tahan uji. Ya. Dari sudut manapun tetap ilmiah dibenarkan oleh seluruh sudut pandang. Hindu, Buddha, Yahudi seluruhnya akan membenarkan. Ini telak ya, coba bahasa kami aja yang kasar ya. Jancuk matamu, tai lasu cuk himai. Apa lapo? Ya, saya tolong ulama dunia ya tentang syahadat ya. Mereka nggak ada yang ngerti karena ini nggak didapat dari praktek. Kalau nggak praktek nggak bisa ya syahadat ya. Syahadat itu bunyinya apa? Bersaksi itu nggak? Kenapa sekarang di rumah mengucapkan? Tolol nggak itu? Tolol. Dan siapa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Tidak bisa kau dapatkan dari teori. Telak ini ya. Itu syahadat. Yang kedua, zikir. Bagaimana kau bisa mengingat Allah sementara dia laisa kamisli syai'un. Tidak serupa apapun. Saya kira kameranya itu. Saya tidak serupa apapun ya. Siapapun. Dan tidak pernah terlintas dalam bayangan makhluk. Kau bayangkan nggak bisa. Kau angan-angan nggak bisa. Kau lihat nggak bisa. Apanya yang kau ingat? Goblok. Betul nggak? Impossible ya. Saya keplai semua ulama-ulama dunia. Nggak akan bisa ngelawan. Karena ini ilmu pasti. Mereka pasti menjawab dengan retorika kan. Teori lagi kan. Nggak bisa. Nah ini dia ya. Banyak laporan ya tentang saya. Tetap saya nggak bisa dibantah orang ya. Itu baru mengingat Allah. Bagaimana dengan sholat? Siapa yang kau sembah dalam sholatmu? Allah katanya. Lantas kau ingat apa dalam sholatmu? Allah katanya. Pertanyaan yang ketiga. Apanya Allah yang kau ingat? Nah ini dia. Mereka nggak akan bisa menjawab ya. Ini konkret tinggi ya. Ya. Kalau saya nggak ilmiah sudah pasti tangkap polisi dari kemarin itu nggak? Di demo orang ya. Karena apa? Saya pukul rata ya, tanpa basa-basi ya. Saya tolol, goblokan, dungu-dungukan ulama-ulama dunia ya. Gus, Habib, Buya, Mursyid, Syekh, Hadratus Syekh, jancuk kabeh ya. Biarpun orang keramat, orang sakti ahli ibadah, pukul rata. Nggak satu pun yang bisa nongol untuk membantah ya. Klarifikasi dari uran-uran taklim marifat ya. Dahsyat ya taklim marifat ya. Nah, jadi karena ini sangat pasti ya. Nah, beruntung sudah masuk taklim marifat ya. Sudahkah ketemu Allah di dunia? Yang keras dong? Sudah. Sudahkah ketemu cara menyampaikan frekuensi dan gelombang dengan wasilah? Sudah. Sudah tahu cara mengingat Allah? Sudah. Clear ya? Sudah bisa bersaksi akan Allah di dunia? Sudah. Sederhana ya? Saya tanya, gampang nggak? Gampang, karena sudah ketemu, betul nggak? Yang sulit adalah kau belum ketemu, kau bayang-bayangkan, goblok minta ampun, betul nggak? Sampai sekarang, saya tolol, ibarat ini ya, ulamanya ya. Ulama goblok, ayo kon, bisa membantah, ya, jancuk, nah ya, gak bisa berkuti ini ya. Tak goblok, cuki mai tai lasu, jancuk,
nggak bisa melawan ya. Mereka kena jebakan Batman-nya Mr. TM, kena trap ya. Trap saya ya. Bantah pun nggak akan ada yang bisa. Makanya saya tunggu nongolnya, nggak ada satu pun ya. Tentang syahadat ya. Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu goblok? Apa yang kau ingat dalam sholatmu goblok? Nggak ada yang bisa bantah ya. Kalau saya salah, salahnya di mana? Dan kalau saya salah, yang benar bagaimana? Mereka nggak siap dengan dua jawaban tadi. Ini ilmiah ya. Tapi yang sudah tahu, gampang nggak? Gampang ya. Karena sudah ketemu, betul nggak? Saudara sekali ya. Makanya inilah yang kata Nabi, ilmu itu harus hakul yakin ya. Kalau ilmu yakin itu ilmu akal. Ainul yakin ilmu panca indera, akal ya. Tapi kalau hakul yakin adalah pengalaman empirismu. Kalau orang Jawa dulu disebut rasa sejati. Sejati ini rasa atau rasa pangrasa. Nah, rasa di atas rasa akal ya. Nah, karena agama telah rusak menjadi agama teori ya, makanya ada UAS. Itu asal nyocot di Ustadz Abdul Somplak. Ada Ustadz ahli hikayat. Wah itu loh ya. Ahli hikayat, tukang cerita, bacot ya. Nah, golongan Kamandia ya. Ada Hadratus Syekh Gos. Syekh kok genderuwo. Gos itu apa? Bahasa Arabnya apa? Hantu ya. Ono abah gos, jancuk itu. Nah, ada lagi Buya Dekur, asal bunyi itu ya. Ada Gusaha. Loh, saya bilang Gusaha. Isinya cuma cerita bikin ketawa orang, nggak ada isinya ya. Cerita Tuhan kesana kemari. Ditanya bagaimana cara mengenal Allah yang konkret, yang masuk akal, nalar dan bisa dibuktikan. Semuanya diam ketumbuhan apa itu ya. Motone picek ya, cangkeme bisu ya. Nggak ada berani nongol, biar seekor pun nggak ada berani ya. Sepi ya dunia ini kalau begitu taklim marifat hadir dakwah itu ya. Nggak ada satu pun yang membantah dengan bahasa ilmiah, betul nggak? Ada nggak? Di Facebook ada yang membantah saya dengan ilmiah? Nggak ada. Seekor ada nggak? Setengah ekor. Oh, asu apa berarti ya? Bukan manusia ya. Demikian ya. Makassar ya. Jangan terkecoh dengan bahasa kasarnya ya. Isinya full daging ya. Karena kami nggak bisa bahasa basi ya. Tapi tetap ya. Kami naikkan ya. Masuk Islam gratis ya. Gratis. Masuk tarekat. Gratis. Masuk kamus Taklim Marifat yang bayar. Sekarang 1,5 juta ya. Asik gak? Asik. Ya. Nanti kita naikkan lagi ya. Naikkan lagi ya. Demikian juga kami nggak menerima diskusi, tanya jawab, curhat apalagi ya. Atau cerita dengan derita hidupnya nggak nerima ya. Orang-orang goblok tuh. Sini ada telepon tengah malam pakai video call jancuk ya. Oh, mata masuk picek ya. Iya. Ya. Ini Mr. T, bro. Disebut orang saya sombong. Enggak, saya enggak sombong, tapi sombong banget. Boleh enggak? Boleh, suka-suka aku dong. Ya. Kalau kau sombong sebagai manusia, enggak boleh. Tapi kalau kau beserta Tuhan, oh dia mah sombong. Betul enggak? Tepuk tangan untuk Tuhan. Sudah pintar sekali, keramat sekali, sombong sekali, maha kuasa, maha besar, maha rahman rahim ya. Enggak usah khawatir ya. Mr. TM nggak ada lawan ya kalau sudah beserta Tuhan ya. Nggak ada lawan ya. Tidak mendatangkan mudarat bumi dan langit bagi siapa yang beserta dengan aku. Nah, nanti belajar metodologinya ya. Sistemnya bagian kuat-kuat. Nggak usah berpikir ya. Nggak usah pamrih untung rugi, benar salah, enak nggak enak. Jalan saja. Ikuti saja flow-nya. Metodologi sudah dilewati. Sistem kalau lewat saja. Tahu-tahu sudah sampai tujuan. Kayak Bila tadi ya. Lola tapi sudah masuk surga tuh enggak? Daripada kau pintar enggak sampai-sampai tuh enggak? Mending biasa aja dijalani saja. Enak dijalani. Enggak enak, ya dijalani. Seneng dijalani, enggak seneng dijalani, enggak usah mikir. Tahu-tahu sampai tujuan tuh enggak? Saya tanya, jalanmu sudah pasti enggak? Caranya sudah pasti enggak? Gurunya sudah pasti enggak? Izinnya sudah pasti enggak?
Caranya sudah pasti kan? Ngapain lolak, maju saja ya. Oke? Pak Rusdi? Nah, oke ya. Ini kita dilihat banyak orang tata ya. Saya di live ya. Jangan kita orang-orang ya. Lainnya gak ada yang kayak gini. Tarikat lain, tarikat janjuan kabeh ya. Nah, walaupun alim-alim kok keramat-keramat, oke ini roto ya. Nggak pakai itu semua ya. Guru kita adalah guru yang waris ya. Satu-satunya di dunia ini. Yang aku banyak. Tapi mana satu pun yang berani nongol. Nggak ada ya. Begitu kena hantaman urutan ilmiah ta'lim ma'rifat, buyar itu semua ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Salam kebangkitan tasawuf ilmiah. Salam Nusantara akan mendunia seluas-luasnya ya. Tepuk tangan untuk Indonesia. Ya. Ini bumi Makassar ya. Jangan takut. Sebarkan saja urutan ta'lim ma'rifat. Nyatanya saya seorang diri jancuk ulama dunia, taek, asu, jancuk, picek, ya, tai lasso, cukimai. Saya nggak ditangkap polisi itu nggak? Saya nggak dituduh melecehkan agama kan? Nggak kan? Nggak. Karena ini ilmiah tinggi dan logik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haleluya, puji Tuhan, suksma. Ya.